Quran itu bisa jadi ya kan buatan orang Arab, ya kan bisa jadi ya kan buatan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad orang Arab juga, mau ngebugin aneh, mau mukulin aneh atas dasar apa? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Eh, saya latar belakangnya namanya Abdullah Arifin untuk saat ini ya gitu. Nah, cuman kalau sebelumnya ya kan kalau nama Chinese saya Unkipin. Saya dipanggilnya apa namanya Jaki kalau di keluarga saya yang dulu kayak begitu. Ya sekarang juga masih keluarga kayak gitu. Cuman sudah berbeda sudut pandang terkait tentang pengakidahan, keyakinan kayak begitu. Eh, Alhamdulillah saya udah punya istri kayak gitu, anak dua, kegiatan kerja di sebuah perusahaan, sisanya ya ada beberapa jadwal pengajian kayak gitu. Dulu saya beragamakan karena mengikuti orang tua ya kayak begitu. Kebetulan agama orang tua saya Konghucu Buddha kayak begitu. Nah saya ya kan mempelajari atau dulu berakidah Konghucu kayak gitu. Nah terakhir saya meninggalkan agama itu ya kan dan masuk Islam ya kan kurang lebihnya sekitar tahun 2015-an kayak begitu. Karena ada beberapa hal yang mungkin menurut saya kayaknya lebih mantep gitu ya kan dengan akidah yang sekarang ya kan, atas dasar proses-proses yang saya dapati dalam kehidupan saya sehari-hari kayak gitu. Karena emang mungkin saya pribadi itu hidup dalam lingkungan mayoritas Muslim dan saya berpikir ya kan setiap aktivitas saya itu sepertinya hanya gitu-gitu aja kayak gitu. Tidak ada satu hal yang membuat saya itu merasa tenang, ya kan? Merasa kalau misalkan saya melakukan sesuatu itu merasa oh ini tuh bener kebaikan yang saya lakukan kayak gitu. Dan karena hasil daripada merenungi itu, ya kan, saya merasa jenuh. Ya kan, akhirnya saya ingin mencari tahu itu karena hidup di mayoritas Muslim, saya mencari tahu ya kan bagaimana sih orang Muslim itu bisa mendapatkan ketenangan kayak gitu. Dan kalau saya lihat ya kan, kebanyakan daripada orang Muslim itu ya kan, dia beribadah pun ada tata caranya. Namun kalau misalnya saya ya kan, ketika itu ibadah ya yang penting datang aja kayak begitu, datang kayak begitu. Dibandingkan dengan Islam ada tata caranya, yaitu yang pertama kita membersihkan diri, berwudu kayak gitu untuk menghilangkan hadas, najis dan lain-lainnya. Itu ternyata kalau di agama saya itu nggak sama, dan itu membuat ketertarikan kayak gitu, ketertarikan ya kan terhadap saya kepada agama tersebut, sehingga ya kan saya mulai mencari tahu tuh dan sebenarnya ya kan, Islam ini apa sih kayak begitu ya kan, kayak gitu. Dan di sisi lain juga mohon maaf, nggak semua orang Islam itu ya memang ngejalanin apa yang udah diperintahkan ya sama Allah kayak gitu. Tapi saya nggak melihat ke situ, saya pengen tahu ya kan Islam itu yang sebenarnya itu yang seperti apa ya kan. Itu yang mendasari saya ya kan ingin berubah dari akidah yang sebelumnya sampai ke akidah Islam kayak gitu. Kalau saya melihat ya kan individu orang Islam ya mungkin kalau ngelihat orang-orangnya, individunya gitu, sepertinya nggak kebanyakan nggak tenangnya. Tapi saya melihat ya kan ketika mereka beribadah kayak gitu, beribadah kepada Allah ya kan, kayak gitu. Saya melihat ya kan dari berbagai kalangan pun ya kan dia bisa merapatkan ya kan barisannya dengan satu kepemimpinan
ya kan, ya imam masjidnya kayak begitu. Dan ketika beribadah ya kan, saya melihat mereka tuh seolah-olah seperti sedang mendapatkan ketenangan di situ. Dan sehingga saya pikir mungkin apakah dengan cara ini ya kan mereka ya kan mendapatkan ketenangan yang benar-benar yang bisa mereka raih, yang sesuai dengan fitrahnya manusia kayak begitu. Karena emang agama yang sebelumnya ya kan ketika saya beribadah ya hanya sebatas aktivitas biasa ya, enggak berbekas kepada diri ya kan, untuk bagaimana sih ya kan ketika agama ini mengajarkan sesuatu ya kan, terus kita menerapkannya ya kan untuk bisa mengamalkannya kayak begitu. Nah, agama sebelumnya itu enggak sampai seperti itu ya kan, cuma hanya sebatas kita hanya apa namanya kalau bahasanya itu budi pekerti aja kayak begitu ya kan, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia kayak begitu. Tapi di Islam kayaknya lebih dari itu ya kan. Dan saya juga emang kurang tahu pastinya waktu itu ya kan, pastinya apa sih kayak gitu ya kan, kenapa sampai bisa ya kan orang Islam itu ya kan bisa bilang ini adalah agama yang bisa menenangkan hati, menyejukkan hati ya kan, kayak begitu. Banyaklah fadilahnya ya kan, katanya banyaklah kebaikan-kebaikan di agama ini ya kan. Makanya saya berusaha untuk mencoba mencari tahu kayak gitu. Dari situlah ya kan mulai ya kan, saya berpikir saya mau mencoba mempelajari itu dengan bertanya kepada orang-orang yang memang berakidah Islam. Waktu itu karena bahasa umum ya, bahasa temen gitu ya kan, saya nanyain, ente nih orang Islam kayak begitu. Sebagian orang Islam saya lihat ada yang ya kan ketika dia azan mereka sholat, kok ente nggak sholat padahal ente orang Islam kayak begitu. Harusnya kalau misalnya ente orang Islam ya ente harusnya sholat lah kayak gitu. Nah, aneh aja pribadi ya kan sebenarnya ya kan, karena aneh dekatnya sama ente sama beberapa mayoritas orang Islam kayak gitu, ingin mencari tahu kayak begitu. Tapi kalau ngelihat dari ente-nya kayak gini, kayaknya aneh kalau nyari tahu ke ente salah gitu. Sempat ada ya kan perbincangan seperti itu ya kan. Dan jawaban dari temen juga ya kan, ya kalau misalnya ente emang pengen nyari tahu mah ya kalau ke aneh mah ya salah kayak begitu. Coba ya kan ada ya kan referensi ustadz atau siapa yang lebih ngerti, yang lebih berkompeten gitu. Rada bingung juga. Rada bingung karena ya kan ketika saya masuk Islam ya kan, awalnya yang saya lakukan itu ya kan, pertama saya pikir cuma hanya sebatas sholat aja udah dulu kayak begitu. Ya udah akhirnya saya sholat. Malah ya kan karena sholat itu nggak dibarengi ilmu ya kan, karena saya apa namanya otodidak ngelihat di YouTube ya kan, atau baca buku tuntunan sholat hanya sebatas itu ya kan. Sempet saya ya kan pernah sholat itu ya kan, karena waktu itu sholat Jumat kayak gitu. Dan apa namanya sholat Jumat kan ada qobliyah Jumatnya atau sholat sebelum Jumat ya 2 rakaat kayak begitu. Nah saya sempat sholat 3 rakaat tuh kayak gitu, karena saya nggak mendasari dengan ilmu kayak gitu. Nah dalam hati sempat malu juga kayak gitu. Ternyata ya mungkin apa namanya biar saya bisa lebih mendalami supaya amalnya saya benar ya kan, berbuatnya benar, saya harus cari guru yang tepat kayak gitu. Buat setiap apa yang saya pengen perbuat itu mudah-mudahan bisa jadi wasilah untuk saya terus istiqomah. Paling berkesan banget ya kan, saya ketika awal mempelajari Islam itu ya kan, saya kan niatnya pengennya sholat itu ibadah dulu ya kan, baca Quran. Ternyata saya ketemu ustadz ya kan, saya diajarkan perkara pokok yang pertama dulu terkait akidahnya dulu ya kan. Karena kalau misalnya kita meyakini Islam ya kan tanpa akidah yang benar atau akidah yang sebenar-benarnya dalam Al-Quran atau hadis kayak gitu, ternyata itu bisa jadi salah. Maka mindset berpikirnya harusnya begini ya kan, keyakinan itu harus berdasarkan ya kan, hasil daripada berpikir dan memiliki kesadaran atas diri sendiri kayak begitu. Nggak bisa karena atas dasar keturunan, sehingga kalau keturunan ya kan, hanya sebatas yakinnya karena keturunan doang. Makanya banyak dampaknya itu orang beragama Islam hanya sebatas begitu aja karena
yang dia ketahui sebatas itu, ya kan. Dan saya dijelaskan ya kan terkait akidah, bagaimana ya kan cara mengenal Allah, bagaimana kita membuktikan Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, bagaimana Al-Quran pembuktiannya, ya kan. Padahal kemungkinannya ada 3, Al-Quran itu bisa jadi ya kan buatan orang Arab, ya kan, bisa jadi ya kan buatan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad orang Arab juga, bisa jadi emang itu bener faktanya, ya kan, kalamullah, ya kan, kayak gitu. Dan Nabi Muhammad sementara ini kan kayaknya orang di zaman sekarang kita ini ya kan mengaku cinta Nabi Muhammad, tapi belum ada yang satupun yang pernah bertemu bertatap dengan Nabi Muhammad, tapi sebegitu yakinnya kayak gitu. Nah itu saya dijabarkan tuh pemahaman itu agar walaupun kita nggak pernah bertemu Nabi Muhammad, tapi kita benar-benar yakin, ya kan? Dan akidahnya menjadi akidah yang mengkristal kayak gitu. Jadi sehingga ya kan pola berpikirnya menjadi struktur berpikirnya menjadi Islam yang sesungguhnya kayak gitu. Itu berkesan banget, Masya Allah. Ternyata ya kan Islam sampai segitu detailnya kayak gitu. Akhirnya ya ketika mendengar seperti itu, walaupun dibarengi dengan banyak perdebatan sama ustadznya, ya kan, banyak pertanyaan sama ustadznya, tapi saya ngelihatnya itu secara akal ya memang bener kayak gitu atas jawaban-jawaban yang ustadz saya sampaikan. Yang paling melekat ya kan ada satu ayat ya kan dalam Al-Qur'an itu ya kan, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat berapa ya kan saya lupa. Ya kan, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum ya kan apabila ia atau dirinya tidak mau merubah apa yang ada pada dirinya. Di situ saya berpikir ya kan, kalau Allah saja tidak mau merubah, ya kan, kayak begitu, bukan berarti Allah itu tidak memberi kesempatan untuk orang berubah ya, atau misalkan tidak punya peran untuk merubah orang tersebut, kayak begitu. Tapi kalau diri kita nggak mau berubah, ya kan, kayak gitu, Allah bagaimana bisa membantu kita untuk bisa menunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, kayak begitu, jalan yang lurus yang selalu kita baca dalam sholat kita. Artinya apa? Harusnya ya kan perubahan itu ya kan atas dasar diri sendiri dulu kayak gitu. Nah, ya kan dari situlah saya berpikir ya kan ternyata ya kan kalau saya pengen berubah, saya harus merubah ya kan diri saya ya kan untuk bisa lebih baik ya kan bisa mendapatkan ketenangan yang saya harapkan ketika itu kayak gitu sebelum masuk Islam. Seperti itu. Jadi antum memahami tentang kode dan kodar juga ya tadi soalnya tentang gitu ya. Ya karena diajarkan ya kan terkait kodo dan kodar, ketetapan Allah ya kan, ketentuan Allah ya kan kayak gitu. Kalau dulu mah ya kan saya pikirnya ya kan takdir gua nih kayak begini ya kan kayak gitu. Terus ya kalau misalkan emang udah kayak gini kayak gitu. Ternyata memang di situ ada suatu ranah yang memang kita bisa memilih kayak begitu antara baik dan buruk kayak gitu. Dan nggak perlu ngaji juga semua orang tahu mana baik mana buruk. Nah kalau kita ambil kebaikan otomatis itu akan baik buat kita, kalau ambil keburukan akan buruk juga buat kita. Jadi kita kalau misalnya emang dihadapkan dalam dua pilihan seperti itu, ya kan, kita ambil baik atau buruk, ya harusnya ya kan secara fitrahnya manusia, kalau manusia itu menggunakan akalnya dengan benar, pasti akan mengambil jalan yang baik, ya begitu. Dan jalan yang satu-satunya ya kan yang Allah ridhoi itu, ya kan, ternyata agama Islam, ya gitu. Makanya itulah ya kan yang saya upayakan untuk bisa mengambil, ya gitu. Berarti antum memahami apa itu salam kafah ya? Siapa tahu sahabat ngaji cerdas ya nggak paham tentang salam kafah. Islam kafah kan seperti ini ya kan dalam ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton, kayak gitu. Wahai orang-orang beriman, seruannya ya kan, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Ya kan, kafah itu menyeluruh ya kan dalam segala aspek kehidupan, baik ya kan urusan kehidupan rumah tangga ya kan maupun ekonomi
ya kan, politik dan lain-lainnya, itu harus kita didasari dengan akidah kita, kayak gitu, atas dasar tuntunan Allah, ya kan. Karena pasti semua nih, ya kan, orang Islam sepakat kalau Al-Quran itu adalah petunjuk, kayak gitu. Kalau memang Al-Quran itu petunjuk, maka pergunakanlah petunjuk itu, jangan mengambil petunjuk yang lain. Sehingga kalau misalnya mengambil petunjuk yang lain, akhirnya, ya kan, larinya yang nggak sesuai dengan yang harusnya kita ini, ya kan, jalani gitu, atau sesuai dengan keyakinan kita, kayak begitu. Apa? Terus setelah masuk Islam, bagaimana reaksi keluarga? Ada apa namanya, tantangan terhadap keluarga, larangan kah, intimidasi dan sebagainya? Kalau sampai intimidasi nggak ada kalau di keluarga, kayak begitu. Oh, tapi nggak tahu nih, ini masuknya ke intimidasi atau enggak, ya kan? Karena emang ada beberapa keluarga yang memang menjauhi akhirnya, ya kan? Bahkan mungkin seperti seolah-olah nggak ngakuin, mulai udah nggak ngakuin, kayak gitu. Dan ada yang biasa aja responnya ngedenger saya kayak begitu, ya mungkin karena ukurannya selama dia baik, bener, ya silakan aja, kan dia udah besar juga, kayak gitu. Terus emang ada yang memang sebagian juga ya support karena atas dasar itu, ya kan. Dan yang kalau di keluarga sih lebih nggak enaknya tuh kalau ketika kita ngumpul, ya kita jadi kayak orang yang emang dipandang sebelah mata, kayak gitu, karena udah berbeda keyakinannya, kayak gitu, atas dasar itu. Dan beberapa hal yang harusnya menjadi hak-hak kita, ya kan, jadi udah nggak jadi hak kita karena kita udah memilih jalan yang lain yang dianggap mereka itu, ya kan, itu adalah jalan yang salah. Harusnya udah, ya kan, nurut saja sama orang tua, ikutin yang kayak begini, yang sesuai dengan orang tua, kayak begitu. Ternyata saya nggak seperti itu, saya mengambil jalan yang lain. Akhirnya saya di-judge, ya kan, saya anak yang nggak penurut, kayak gitu. Karena mungkin kalau intimidasi secara fisik atau apapun mereka nggak berani, akhirnya ya mereka hanya sebatas menjauhi, kayak gitu. Bahkan sampai nggak ngakuin aja, kayak gitu. Ketemu juga papasan juga nggak bakalan negor, kayak gitu. Marga diputus? Apanya? Marga. Marga pasti. Masih. Iya, pasti diputus. Gitu, marga pasti diputus, kayak gitu. Yang dulu kan marganya Un, kayak gitu. Yang sekarang karena udah nama Abdullah, ya yang kayak gitu. Mereka juga udah putus, tapi ya kan, bukan berarti marga itu diputus, ya kan, silaturahmi nggak jalan. Beberapa yang masih sayang sama saya, ya kan, termasuk bibi saya tuh, ya kan, kalau misalnya orang Chinese itu manggilnya Ii atau Kuku, kayak gitu, ya kan, bibi itu dia tuh selalu apa namanya, karena menganggap saya tuh seperti anak. Jadi ya bandel-bandel dikit mah anak nggak jadi masalah lah, selama dia masih bener, kayak gitu. Kan dianggapnya kan ketika beda agama udah menentang, ya kan, kayak gitu. Tapi dia masih tetap apa namanya, mau menjaga silaturahmi. Kalau dulu itu, ya kan, ketika saya masih mengikuti agama orang tua saya, agama Konghucu itu, ya kan, di situ tidak ada aturan yang namanya halal haram, kayak gitu, wajib, dengan makruh mubah, kayak gitu. Nah, kalau ketika kita di dalam Islam, ya kan, ibadah itu menjadi suatu yang wajib hukumnya. Nah, ketika kita tidak menjalankan perintah Allah, ya kan, salah satunya misalkan perintah sholat, ya kan, dalam satu hari itu mengerjakan 5 waktu, ya kan, satu hari tidak ada pun yang kita kerjakan, itu kita mendapatkan konsekuensi. Ya kan, bahkan bisa jadi kalau kita tidak pernah mengerjakan, larinya bisa jadi ke murtad, gitu. Namun agama yang sebelumnya, ya kan, ketika ya kan, ibadah seolah-olah tidak ada larangan untuk tidak meninggalkan, kayak begitu. Hanya yang penting ibadah setiap minggu, ibadah, ya kan. Kalaupun apa namanya, kita nggak ibadah juga ya nggak jadi masalah, kayak gitu. Dan ritual-ritualnya, ya kan, di situ itu ya ada beberapa yang mungkin agak mirip, ya, ada khutbahnya gitu, menyampaikan apa yang diyakini bahwasannya dalam kitab itu kita harus seperti ini, ada arahan seperti itu, ya. Tapi itu
tidak benar-benar kalau buat pribadi saya tidak menjadikan satu pelajaran yang benar-benar mengkristal di dalam keyakinan saya gitu, sehingga ya kan, untuk mengamalkannya pun ya nggak jadi masalah kalaupun enggak kayak begitu, hanya sebatas ritual aja ya kan, ketika datang ya udah ya kan, ritual ya kan, dengan menyembah yang kita anggap Tuhan ya kan, sosok patung kayak begitu, terus ada meja altar dengan beberapa dupa yang kita bakar kayak gitu, di situ kita berdoa kayak gitu, memohon kebaikan lah atas apa yang kita mau lakukan atau apa yang sudah kita lakukan. Nah, cuman kalau dalam Islam sangat menarik sekali ya kan, kalau dalam Islam semuanya itu diatur ternyata kayak gitu, dan ada konsekuensinya ketika ditinggalkan kayak gitu. Kalau ditinggalkan ya kita haram ya kan, kayak begitu, bahkan sampai dianggap bisa murtad kayak gitu dari agama tersebut kayak gitu. Makanya kita sebagai orang Islam tuh harusnya benar-benar ya kan, meyakini Islam itu sampai ke taraf ya kan, yakinnya itu bisa mengkristal gitu, sehingga setiap apa yang kita lakukan ya kan, nilainya akan ibadah, akan pahala kayak gitu. Itu rewards yang Islam dapetin tuh kayak begitu. Dan apa namanya, Allah menggambarkan ketika beriman, ketika mau taat serta patuh ya kan, atas perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah, Allah berikan suatu bonus dari apa yang udah kita lakukan, yaitu surga. Tapi kalau kita sebaliknya, maka Allah pun akan memberikan sanksi, ya kan, hukuman, yaitu neraka. Makanya di situ tuh Allah Maha Adil, ya gitu. Tapi kalau misalnya di agama yang sebelumnya, ketika kita nggak melakukan apapun, ya kan, kayak begitu, artinya kita sebagai orang yang tidak baik. Dan kalau nggak baik, ya kan, kita meninggal, ya kan, ada konsep reinkarnasi, ya kan. Kalau misalnya kita baik, kemungkinannya kita bisa reinkarnasi jadi manusia yang akan lebih baik lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita buruk kayak gitu, kemungkinannya bisa jadi sesuatu hal yang nanti ditentukan, bisa jadi mungkin hewan yang terhina lah kayak begitu, atau mungkin manusia yang serba banyak terbatasan atau apapun lah kayak gitu ya. Kalau melihat ya kan, perbandingan antara itu ya kan, kayaknya lebih ke masuk akalnya ya kan, kepada akidah yang sekarang saya yakini, yaitu Islam kayak gitu. Meyakinkan itu, Bang Abdullah itu meyakinkan bahwa Tuhan itu ada tuh bagaimana ketika masuk Islam? Nah, kalau agama sebelumnya kan kita jelas ya kan, bisa terlihat ya kan, oleh kita nih ya kan, dulu tuh oleh saya ya kan, ada sosoknya, ada bentuknya kayak gitu. Ketika saya memilih untuk masuk agama Islam ya kan, nah di sini ya kan, kita nggak dikasih tahu ya kan, mana Allah gitu. Nah, cuman di sini kita ada pengkajiannya untuk bagaimana cara membuktikan keberadaan Allah itu ada gitu. Nah, ternyata ya kan, keberadaan Allah itu dibuktikan dengan adanya penciptaan ya kan, kayak gitu. Ada manusia, ada tumbuhan, hewan, ya kan, segala yang diciptakan ya kan, maka akan ada pencipta kayak gitu. Kayak misalkan adanya motor, artinya ada yang menciptakan motor kayak begitu. Iya, ada pabriknya, ada yang menciptakannya kayak gitu. Ya kalau manusia, alam semesta, langit dan bumi ini ya kan, kalau ada penciptaannya maka ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu ya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain kayak gitu. Itulah ya kan yang bisa saya buktikan seperti itu ya kan. Ada lagi contohnya, misalkan ada tai unta kayak gitu, atau ada jejak unta kayak gitu. Artinya kan sebelumnya ada unta kayak gitu. Ya begitupun ketika ada manusia, artinya ada yang menciptakan ya kan. Yang menciptakan siapa? Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala ya kan, yang sifatnya wujud ya kan, ajali dan wajibul wujud kayak gitu. Nah, di sini ketika saya ya kan benar-benar mengkaji Islam ya kan, ikut pengajian kayak gitu. Di sini ada sesuatu hal yang menarik. Ternyata walaupun ya kan, kita bukan lahir dalam orang atau kandungan yang satu rahim gitu, satu ibu ya kan, ketika ya kan, kita ya kan dididik di pengajian ya kan, mengkaji Islam secara kafah
ya kan. Orang lain yang kita nggak kenal pun, ya kan, ketika dia juga memiliki pemikiran Islam yang sama, maka dia akan terasa seperti saudara kandung, ya gitu. Sebagaimana dulu, ya kan, kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipersaudarakan. Begitupun ketika kita, ya kan, saat ini, ya, dalam pengajian yang kita kaji atau apa namanya, di dalam akidah Islam, ya kan, kita itu, ya kan, bagaikan setubuh kalau hadis Rasul itu, ya kan. Kalau ketika ada tubuh yang lain merasakan sakit, maka kita akan merasakan juga, ya kan, minimal meriang lah, kayak gitu. Nah di sini, ya kan, sangat menarik, ya kan, ikatan yang benar itu ternyata ikatan akidah Islamnya, kayak begitu, ikatan akidah Islam. Itu bukan ikatan yang lain, itu, ya kan. Bahkan kalau misalnya kalau kita bilang oh saudara sekandung, saudara sekandung juga masih bisa suka berantem, ya kan, rebutan harta atau apapun, ya kan, gitu, atau suku, atau misalkan mohon maaf kebangsaan, ya kan. Lah ternyata faktanya, ya kan, ikatan-ikatan itu ternyata rapuh, kayak gitu. Dan menariknya ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan Islam yang bisa mempersatukan kita yang tadinya nggak kenal bisa jadi kenal, ya kan? Seperti saudara yang pernah, ya kan, sebelumnya itu akrab, gitu. Makanya ini jadi menarik, kayak gitu. Islam tuh sangat menarik, kayak gitu. Menurut saya, kayak gitu. Ya, antum nggak pernah temukan di agama sebelumnya ya? Untuk agama sebelumnya nggak pernah. Kalau saya melihat kayaknya lebih ke kalau misalnya saya sudah mengkaji Islam di sini, ya kan, membandingkan dengan akidah yang lain atau agama yang lain, kayak gitu. Mereka berbuat baik itu ada manfaatnya, asas manfaat, kayak gitu. Dia pengen dipuji, pengen dibilang dermawan, pengen dibilang ini itu, ya kan, ada seperti itu, ya kan, untuk perbuatan baik, ya kan. Kalau untuk perbuatan buruk ya bareng-bareng aja gitu, ya kan, ya namanya juga kalau misalnya hal yang buruk ya kita bareng-bareng aja, jadi nggak ada saling ngingetin, ya kan, bahwasannya ini tuh buruk bro, kayak gitu, ini tuh nggak boleh, kayak gitu. Nah tapi kalau dalam Islam itu, ya kan, ketika kita berbuat di luar Islam itu banyak yang mengingatkan saudara-saudara kita. Iya, ada amar ma'ruf nahi munkar, kayak gitu. Harapannya Islam ini, ya kan, karena kita semua di seluruh dunia ini, kalau saya pikir semua pasti sepakat kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmatan bagi seluruh alam. Maka kalau misalnya kita meyakini Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan, segala aspek kehidupan ini harus, ya kan, dengan tolak ukurnya Islam, kayak gitu. Dan bagi kita semua yang belum mengerti tentang, ya kan, Islam secara utuh, secara murni, ya kan, maka harapannya, ya kan, terus semangat istiqomah untuk senantiasa mengkaji Islam, ya kan, sampai benar-benar bisa menerapkan Islam secara kapah menyeluruh, kayak gitu, tanpa ada alasan ini itu. Karena di zaman yang sekarang ini, ya kan, sudah tidak ada alasan lagi kalau misalnya kita untuk tidak mau ngaji atau, ya kan, bilang Islam itu, ya kan, tidak relevan lah atau agama yang radikal lah, kayak begitu. Karena udah nggak ada alasan lagi kalau misalnya kita nggak tahu kalau Islam itu rahmatan lil alamin, kayak begitu. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang Allah berikan kepada manusia untuk bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya, ya kan, dari situlah, ya kan, kita, ya kan, yang mungkin misalkan tadinya awalnya males ngaji, ya kan, ketika mendapatkan informasi di media sosial, ya kan, terkait ayat atau terkait perkataan-perkataan yang mengarah kepada kebaikan, kepada pengajian Islam, kayak gitu. Nah harusnya kita udah mulai bisa tergerak untuk mau, ya kan, ikut serta dalam kebaikan itu, ya kan, untuk bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan Islam, tolak ukurnya Islam, kayak gitu. Yang tadi saya sampaikan, Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika ada individu orang Islam itu berbuat sesuatu, ya kan, berbuat keburukan, maka yang buruk itu individunya, bukan agamanya, kayak gitu. Kalau agamanya, ya kan, udah pasti jelas-jelas benar Islam, kayak gitu, rahmatan lil alamin,
ya kan, tidak ya kan, apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, radikal lah, ya kan, ini itulah, kejam atau segala macam ini itu, ya kan. Kalau misal pun ada orang Islam yang korupsi ataupun lain-lainnya, itu individunya yang salah karena memahami agamanya tidak benar, kayak begitu. Maka jangan dihukumi Islamnya, gitu. Harusnya individunya disampaikan, ya kan, Islam yang sebenarnya. Harusnya orang Islam itu tidak berlaku, ya kan, buruk, gitu. Maka ya kan, harusnya ya kan, kita ya kan, melihat kondisi seperti itu ketika ada ya kan, gunjingan-gunjingan terkait akidah atau Islam kita atau agama kita, ya kan, itu jangan kita hiraukan. Karena apa? Ya kan, sekecil apapun perbuatan kita, kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya pahala. Tapi kalau misalkan niatnya buruk, ya kan, maka bukan pahala, ya kan, maka akan datang keburukan kepada diri dia. Dan ketika datang keburukan kepada diri dia atas perbuatannya, berarti yang salah individunya, bukan agamanya. Karena Islam tidak mengajarkan, ya kan, apa yang di framing sama banyak orang bahwasannya Islam radikal dan lain-lain segala macam ini itu. Begitu, Bang. Ini kan masih momen-momen Imlek nih. Mengingat Bang Abdul masih ada keturunan Tionghoa dan sebagainya. Bagaimana menyikapi itu? Sekarang udah jadi seorang Muslim. Bagaimana menyikapi Imlek dan sebagainya, kaitannya dengan akidah, dengan budaya dan adat dan sebagainya? Kalau saya pribadi, karena kita itu ya kan, di dalam Islam itu ada hablum minanas dan hablum minallah, ya kan. Hablum minanasnya ya kan dengan keluarga saya yang masih atau meyakini agama yang mereka sudah yakini, kayak begitu. Tetap menjaga silaturahmi aja. Kayak gitu, tanpa mengikuti apa yang mereka lakukan, kayak gitu. Dan momen-momen harusnya momen-momen Imlek itu, ya kan, ketika kalaupun misalkan kita mau tidak mau datang, ya kan, atas dasar niatnya, ya kan, niat hanya silaturahmi aja, tanpa mengikuti, ya kan, ritual-ritual yang memang akan mereka lakukan, kayak gitu. Boleh datang mungkin, kayak gitu, boleh datang, kayak gitu, tapi ya hanya sebatas datang aja, ya kan, kayak gitu, tanpa banyak. Kalau misalnya di kita kan dulu, ya kan, ketika datang ada gerakan-gerakan yang memang apa namanya kita lakukan ya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek itu ya kan, kayak gitu. Nah, sebagaimana kita orang Islam ya cukup mengucapkan selamat aja kepada saudara kita gitu, ya kan. Kalau perlu datang, kalau nggak perlu datang, ya kan, kayak gitu, nggak jadi masalah untuk nggak datang, kayak gitu. Ya udah, biarin aja kayak begitu. Karena kan emang kata Allah kan lakum dinukum waliyadin, gitu. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya udah, kalau mereka ya kan sedang merayakan ya silakan, udah rayakan. Kita ya kita, gitu kan. Ya kalau misalnya emang ini mah mancing aja mendingan dah. Kayak gitu. Ya paling kayak gitu sih. Oh, sekarang nih kegiatannya berarti ikut komunitas-komunitas dakwah ya? Bisa diceritakan nggak ikut komunitas dakwah apa aja? Terus kalau ada sahabat ngaji cerdas mungkin di wilayah Gunung Sindur ini ya, misalkan mau ikut itu bagaimana? Dulu ikut komunitas, ya kan? Dulu tuh komunitas Nasuha Mu'min, kayak gitu, kajiannya di trotoar. Dari Nasuha Mu'min, ya kan, terus kita ketemu beberapa komunitas lain, ya kan, dari Tangerang, sehingga ya kan, kita punya komitmen untuk membuat suatu event kajian, ya kan, dan event kajian itu ya kan akhirnya ya kan dicetuskan sebuah nama, yaitu Kajian Trotoar, Katro, ya begitu. Dulu saya ikut di situ aktif, ya kan. Di situ, ya kan, nah sudah mulai berkembang, ya kan, di berbagai daerah, ada beberapa chapter, ya kan, karena di lingkungan kampung saya juga, ya kan, mungkin Islam itu perlu disebarkan juga ya, kayak gitu, atau saya perlu membuat kajian bersama teman-teman saya juga, ya kan, akhirnya saya membersamai beberapa teman saya di wilayah Gunung Sindur ini, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang memang nanti ya kan, tertarik untuk ikut kajian di wilayah Gunung Sindur, ya kan, bisa hadir, ya kan, di malam Minggu atau malam Jumat di Kampung Alas Tua Gunung Sindur, kayak begini.
Kalau sosmed nggak ada ya kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalkan emang mau follow, ada sih aneh sih punya akun TikTok kayak gitu. Cuma hanya buat lihat sosial media aja ya kan kayak begitu. Ya mungkin mau di add juga boleh kayak begitu ya kan. Kalau mau diikuti informasinya atau misalkan mau apa namanya menghubungi saya via Instagram bisa kayak begitu untuk mengikuti kajian-kajian yang memang saya jalankan pada saat ini bersama beberapa teman-teman saya kayak begitu. Apa aja yang kajiannya, materinya apa aja? Kajiannya materinya ya kita mulai membahas akidah dulu. Walaupun kita orang Islam lahir dari rahim seorang ibu orang Muslim, tapi kan pembahasan akidah itu ternyata ya kan perlu dan penting kita jelaskan kembali kayak gitu. Padahal sesuatu yang udah jelas harus kita jelaskan lagi kan agak repot kayak gitu. Tapi emang mau tidak mau dalam kondisi saat ini tuh ya kan kita harus benar-benar menjelaskan ya kan Islam itu dari akar ya kan cabang, batang hingga berbentuk sebuah pohon atau bangunan kalau diibaratkan rumah kayak gitu. Kalau misalnya diibaratkan pohon ya kan dari akar, batang, cabang hingga buah itu ya kan hasilnya akhlak sehingga menghasilkan orang-orang yang memang memiliki akhlak yang baik. Selain memiliki akhlak yang baik, pemikirannya pun, Islamnya pun benar sudut pandangnya kayak begitu. Ini buat tambahan ya, saya lupa. Jadi sempat katanya mau karena dibully apa dikata-katain ketika nongkrong gitu loh. Ya dulu pas ketika sebulan setelah yang mengikrarkan diri yang untuk bersahadat, ternyata lebih kenceng itu dari teman-teman. Iya, teman-teman Muslim. Yang lebih kayaknya nggak terima gitu. Kayak nggak terima gitu. Masuk Islam. Iya, ketika masuk Islam gitu. Sampai ya kan aneh itu ketika nongkrong karena nongkrongnya itu ya kan suka ngajak. Sekarang aneh udah masuk Islam, ya kan? Terus yuk ya kan kita sama-sama belajar ya kan kayak gitu, kita belajar ngaji ya kan. Terus selalu nyampein kan perintah Allah kan katanya begini gini yuk ya kan ente kan udah pada Islam semua kayak gitu. Tujuannya sih niatnya pengen bareng-bareng gitu ya kan, dia hijrah saya masuk Islam kayak gitu, kita bareng-bareng ya kan biar bisa menemukan Islam yang sebenarnya kayak gitu. Ternyata tanggapan mereka berbeda, berbanding balik kayak gitu, malah mereka menggunjing dan membenci sampai ya kan kedengeran sama ibu saya sendiri itu ya kan katanya saya ya kan sempat mau digebugin sama orang-orang itu kayak gitu, sama teman-teman tongkrongan saya. Tapi faktanya ketika saya tanya-tanya ya kan apa benar ada isu-isu ya kan ente-ente pada mau ngebugin aneh kayak gitu. Terus kalau misalkan emang mau ngebugin aneh, mau mukulin aneh atas dasar apa kayak gitu ya kan. Aneh kan kalau misalnya atas dasar aneh masuk Islam ya kan, apa ente nggak ridho kalau aneh ya kan menerima kebaikan dalam Islam? Apa ente lebih ridho kalau aneh kayak gitu terus ya kan, misalkan berbuat kerusakan terus ya kan, minum-minum sama ente atau apapun kayak begitu ya kan, ente lebih ridho dari mana kayak gitu. Kalau ente nggak ridho ya kan dan ente lebih ridho keburukan, berarti ente bukan temen aneh ya kan kayak gitu. Walaupun ente ini temen kecil aneh dari kecil kayak gitu, seharusnya ente yang tahu aneh ya kan dalam pergaulan itu ya kan, ketika aneh mengambil satu kebaikan ya kan ente harus bisanya support kayak gitu. Jangan malah menggunjing atau ini itu ya kan. Ya akhirnya karena mungkin agak sedikit kesel ya karena ngedenger itu, terus nyampein ke temen juga begitu, akhirnya ya udah sempet saya sampai 1 tahun itu nggak pernah nemuin teman-teman kecil saya yang kayak gitu ya kan. Dan pas setelah 1 tahun itu kembali lagi ya kan, karena pengen silaturahmi, menjaga silaturahmi, balik lagi ternyata mereka udah mulai dewasa lah mau menerima saya ya kan apa adanya dengan agama yang saya anut sekarang kayak begitu. Pertama ya kan kita harus benar-benar kalau misalnya kita ingin mencari kebenaran itu, kita jangan membawa maklumat yang dulu pernah ya kan kita ketahui. Kita kosongkan dulu tuh ya kan, sampai maklumat yang ingin kita ketahui benar-benar bisa keserap sama pemikiran kita
Yang gitu. Kalau kita akan membawa akan maklumat atau informasi sebelumnya kayak gitu dengan informasi yang ingin kita tahu, akhirnya beradu tuh. Sehingga timbulnya sebuah perdebatan. Akhirnya kita tidak menemukan Islam yang seutuhnya tuh, yang benar kayak gitu. Makanya ketika kita udah mengikrarkan diri atau berniat yang ingin memahami Islam secara utuh, ya kan, seperti yang tadi yang kan saya katakan, ya kan, Islam ya kan harus kafah kayak gitu, harus menyeluruh, ya kan. Maka kita harus benar-benar melihat sudut pandang Islam ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin kayak gitu, tanpa mendengar atau melihat dengan perkataan orang lain kayak gitu. Fokus aja, jangan fokus. Kalau kita tadinya orang non muslim pengen jadi muslim, pengen tahu muslim, ya udah kita fokus aja cari tahu muslim yang sebenarnya, ya kan. Ustadz mana kita samperin, kita studi banding, kita datengin kayak gitu, kita cari tahu Islam yang sebenarnya, ya kan. Terus kita dikit-dikit ngintip Al-Quran atau misalkan hadis, kan itu bisa dibeli umum, ya kan. Bahkan kita nggak tahu kalau misalnya Al-Quran itu ternyata ada beberapa orang non muslim yang membaca juga. Akhirnya ya kan ketika membaca Al-Quran ya kan secara teksnya, ya kan dia juga ya kan masuk Islam juga, ya kan. Wallahu alam, hidayah itu bisa datang dari mana aja kalau misalkan emang kita niatnya benar, kita niatnya tulus, ikhlas, ridho, ya kan, apa yang mau bakal kita lakukan ini, ya kan, tujuannya karena untuk kebaikan diri kita sendiri kayak begitu. Alhamdulillah, apa yang menjadi kisah yang telah saya paparkan atau saya ceritakan, mudah-mudahan kalau misalkan ada kebaikan untuk teman-teman semua yang nonton di channel YouTube ini, ya kan, di Ngaji Cerdas ini, ya kan, maka ya kan, ambil kebaikannya. Ketika kalau misalkan ada hal-hal yang buruk, ya kan, hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman yang nonton channel Ngaji Cerdas ini, ya kan, maka mohon diikhlaskan, karena ya kan, saya pun masih ranah dalam tahap belajar kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa jadi ya kan, wasilah untuk teman-teman semua yang nonton di Ngaji Cerdas ini, ya kan, dalam hal menjalankan kebaikan dan senantiasa untuk selalu istiqomah dalam kebaikan seperti itu. Mungkin dari saya yang cukup sekian. Saya Abdullah, yang saya mualaf, saya mualaf dari kurang lebihnya tahun 2015 sampai saat ini saya berusaha untuk istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama, nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini,
teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.